Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu, waktu abang masih muda, abang punya prinsip yang sangat sederhana, tapi luar biasa. Prinsipnya berbunyi, gak apa-apa hidup kayak tai, walaupun dia di bawah posisinya, walaupun dia menjijikkan, tapi gak ada yang berani nginjek-nginjek. Tapi setelah abang ngejalanin hidup abang sadar kalau yang namanya tai, walaupun gak ada yang berani nginjek-nginjek, gak sengaja keinjek mah sering. Dan kalau udah keinjek sama orang itu gak akan minta maaf. Yang ada dia bakal marah-marah sama kita, mencaci maki kita. Habis itu, dia gak akan ngecek kondisi kita. Aduh, gimana kondisinya? Gimana kondisi si Yusuf? Gimana? Gak akan. Mereka gak akan lihat betapa hancurnya diri kita setelah mereka injak. Ya enggak? Yang ada mereka langsung membersihkan diri mereka seakan-akan gak sudi ada diri kita dalam kehidupan mereka. Dan penyebab abang dulu hidupnya kayak gitu, kayak tai, itu karena abang gak punya visi di dalam hidup. Gak punya tujuan. Jadi bingung mau ngapain hidup ini. Mau dibawa kemana hubungan kita. Tapi kalau abang ngelihat di sini santri-santri semuanya penghafal Al-Quran, semuanya punya ilmu agama yang sangat luar biasa, soleh dan soleha. Gak khawatir, walaupun kalian gak punya visi, walaupun kalian gak punya tujuan, kalian gak usah khawatir. Dengan semua bekal yang kalian punya, cepat atau lambat kalian akan menjadi tai seperti saya. Jadi siapapun kita, walaupun kita punya privilege, walaupun kita S1, S2, walaupun kita apapun gitu, ilmu agamanya tinggi, penghafal Al-Quran, kalau kita nggak punya visi di dalam hidup kita, kalau kita nggak punya tujuan, semua effort, semua waktu yang udah kita keluarkan, ini akan terbuang cuma-cuma, sia-sia, nggak ada artinya. Jadi kalau misalkan sekarang abang tanya di antara kalian, pernah nggak kalian saat kalian ingin memilih sekolah, saat kalian ingin memilih sebuah kegiatan, saat kalian ingin memilih kuliah atau apapun, bahkan saat kalian berkenalan sama orang, sama teman, pernah nggak kalian bertanya terlebih dahulu sama diri kalian, sesuai nggak dengan visi hidup saya, pilihan saya ini? Kalaupun ada, abang yakin nggak banyak. Sama kayak orang jujur di pemerintahan. Ada tapi nggak banyak. Tapi kalian nggak usah khawatir. Yang namanya orang Asia, secara penelitian memang kebanyakan itu mengutamakan misi di dalam hidup, bukan visi. Jadi ini kayak Asian value gitu. Sekarang kita lihat aja kayak di Pilpres, pilkada, pilwakot, dan pil-pil lainnya. Itu tuh pil bukan kapsul. Seandainya kapsul itu obat manusia untuk mencegah cacingan, pil adalah obat manusia untuk mencegah anakan. Pil KB maksudnya. Tapi benar teman-teman, jadi kalau misalkan kita lihat calon pemimpin kita berkampanye, apa yang mereka gaungkan? Janji-janji politik. Janji politik itu adalah misi. Misi mereka saat mereka akan menjabat. Saat kalian di sini punya tujuan, oke, aku nanti di Sahal pengen mutkin. Oke, aku nanti di Sahal pengen hafal Al-Quran selama 2 tahun. Oke, begini. Itu bukan visi. Itu misi. Jadi sekarang misi itu apa pertanyaannya? Misi itu cuman lewat.
misi A, misi T. Tapi benar, misi itu cuma lewat. Jadi kalau kita ibaratkan, visi itu adalah tujuan kita yang sangat jauh. Misi ini kayak rest area. Dimana kalau misalkan kita mau ke sana, kita beberapa kali harus istirahat dulu di rest area tertentu. Katakanlah kita lagi perjalanan, terus kita sampai ke rest area kita. Apakah kita senang? Kita senang. Oh, alhamdulillah hidup gue udah nyampe sini ya. Bangga dengan itu. Tapi apakah bahagianya lama? Enggak. Habis itu, dia akan harus menuju ke rest area berikutnya. Dia nggak akan terlalu lama bahagia-bahagia di rest area itu. Karena perjalanan hidupnya belum selesai. Dan bayangkan saat seseorang sampai ke rest area itu, dia nggak punya tujuan akhirnya mau kemana. Bingung. Kemana lagi ya? Nyari rest area lagi gitu. Rest area yang mana ya? Makanya di Indonesia ini lagi banyak banget orang-orang yang bingung. Lulus sekolah bingung mau kuliah di mana. Habis kuliah bingung mau kerja di mana. Habis nikah bingung juga. Belum nikah bingung. Semuanya dibingungin. Karena nggak tahu mau dibawa kemana tujuan hidupnya gitu. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang lulus dari pondok pesantren sudah hafiz Quran ini bingung. Habis hafiz Quran, habis lulus pesantren mau ngapain? Habis wisuda nanti bulan Desember mau ngapain? Bingung. Makanya nggak heran akhirnya banyak teman-teman kita yang lulus dari Sahal atau dari pondok pesantren yang lain, setelah lulus apa yang mereka lakukan? Hanya untuk survive, bertahan hidup. Yang penting dapur ngebul, anak istri nggak kelaparan. Itu yang dilakukan. Akhirnya kemarin kan ada kasus viral. Seorang guru ngaji, penghafal Al-Quran, alih profesi dari guru ngaji, jadi pelatih anjing. Karena pada kenyataannya, ngelatih akhlak ke anjing itu lebih mahal daripada ke manusia. Terus, abang juga gak akan heran kalau nanti tiba-tiba di masa depan akan muncul lulusan pondok pesantren memilih untuk menjadi penyanyi dangdut kayak itu Dewa Jambu Kristal. Abang ngomongin Dewa Jambu Kristal bukan Dewi Persik ya. Lalu visi itu apa? Jadi visi itu adalah visualisasi kita di masa yang akan datang. Visualisasi loh ya. Jadi harus divisualisasikan, harus bisa dibayangkan. Kita di masa depan itu ngapain? Kerjaannya apa? Tinggal di mana? Itu semua kita visualisasikan kondisinya. Ya. Dan di lain sisi, kita harus memvisualisasikan sesuatu yang jauh. Jadi untuk mencapai itu susah. Kita bisa membayangkan, tapi kita nggak tahu gimana caranya. Itu adalah visi. Dan kalau misalkan tercapai pun lama sekali. Bisa, tapi mati. Karena yang namanya visi, ini menurut abang ya, visi terjauh yang bisa kita buat adalah bagaimana kita membuat diri kita ini saat kita meninggal, pengen meninggal sebagai apa. Nanti orang-orang di sekitar kita mengenang kita sebagai apa. Itu yang bisa kita bayangkan. Itu yang paling jauh. Abang memuji kalau misalkan ada orang yang visinya, misalkan ditanya cita-cita kamu apa, masuk ke surga. Tapi itu bukan visi, karena tidak bisa kita visualisasikan.
Kondisi di surga itu terlalu indah untuk kepala kita. Ada ribuan tingkat di atas kemampuan kepala kita. Selain itu, kalau misalkan kita ingat dosa-dosa kita lah, mana tega kita ngebayangin diri kita masuk ke dalam surga. Makanya masuk ke dalam surga nggak bisa masuk ke dalam visi, karena tidak bisa divisualisasikan. Dan masuk ke surga itu kan memang bukan hak kita ya, itu haknya Allah gitu. Makanya kita harus banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi memang berdasarkan pepatah kita sering dengar kalau harimau mati meninggalkan belang. Terus gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Iya, jadi gitu ya. Tapi selain itu, visi juga harus terlihat. Jadi visi itu nggak bisa kita nyebut berkoar-koar, visi saya ini, tapi orang lain nggak bisa lihat. Jadi harus terlihat dari aksi-aksi tertentu yang dibuat melalui misi-misi. Makanya ada pejabat di luar sana bilangnya visi dia bekerja untuk rakyat, pas udah jadi pejabat bekerja untuk ibu. Bukan ibu sendiri pula, ibunya orang lain. Jadi kalau misalkan kalian sekarang berpikir kalau keberhasilan adalah saat kalian hafal Al-Quran, selesai ziyadah, mungkin, lalu saat kalian terkenal, punya banyak uang segala macam, tidak. Kalian bisa dapat keberhasilan itu sekarang juga, atau malam ini juga. Keberhasilan adalah saat kalian menjalani hidup kalian sesuai dengan visi hidup yang sudah kalian buat. Adapun kalau nantinya kalian dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu semua cuman buah dari konsistensi kalian. Ya. Dan ingat, visi tetap harus ada aksinya, harus ada misinya. Tanpa itu visi hanya akan jadi delusi. Tahu delusi? Sama kayak delusinya Indonesia Emas 2045. Ya lucu aja bilangnya ngebangun untuk Indonesia Emas 2045, tapi pembangunan yang dilakukan hanya yang ada cuannya, bukan yang ada manfaatnya. Ya sekian dari Abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi Abang materinya sekarang memang gak lucu. Gak nyari lucu ya. Jadi sekarang itu Abang karena sebentar lagi mau banyak yang selesai. Sebentar lagi banyak yang wisuda dan banyak laporan kalau pada bingung mau ngapain. Nah ini memang kendala hampir semua orang. Kalau misalkan banyak orang yang punya visi dalam hidup, gak akan ada hadis kalau kita itu seperti buih di lautan. Karena memang seorang yang membawa visi, itu dia gak akan terbawa arus. Dia gak akan mikirin uang, dia gak akan mikirin hasil-hasil dunia, enggak. Pokoknya saya tujuannya ini, saya masih sesuai dengan tujuan saya, ya udah. Dia nggak akan kecewa saat ada temannya yang pergi, dia nggak akan kecewa saat dia bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena dia tahu, oh saya bekerja di sini, itu cuma sampai di sini saja yang sesuai dengan visi saya, misalkan hanya untuk ngumpulin duit, setelah itu keluar, atau seperti apa. Ada banyak langkah-langkah hidup yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi saat itu kita perhitungkan, oh ini sesuai dengan visi hidup saya, nggak akan ada masalah apa-apa. Kita nggak akan merasa nyasar terlalu lama, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya visi, sekarang sudah selesai hafalan Al-Quran, oh saya selanjutnya harus melakukan ini, melakukan itu. Jangan sampai nanti anak-anak Ahwat tiba-tiba datang ke kampung halaman, ketemu sama orang tua, dijodohkan sama tokoh setempat, jadi istri keempat, kan gawat. Itu mah kiamat kan. Dan itu nggak akan terjadi kalau kalian punya visi. Kalian bisa mengkomunikasikan itu, tujuan saya bukan itu, gitu kan. Tujuan saya bukan cuma pengen jadi orang kaya, bukan cuma jadi orang terhormat.
Makanya sekarang dengan waktu yang tersisa silahkan bentuk kelompok 2 orang Oke, 2 orang ya, cepat aja. Nanti masing-masing dari kalian keluarkan catatan, buku, pulpen. Teman kalian akan mencatat visi temannya. Jadi satu teman ini nanya, gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu, lama. Mikir sendiri itu lebih lama daripada mikir berdua. Jadi dicatetin sama temennya nanti gantian. Yang harus ditulis itu ada 2 aja. Yang pertama, seandainya kalian meninggal hari ini, kalian akan dikenal sebagai apa? Serem kan? Nanti dari kengerian itu, saya kalau meninggal hari ini udah miskin, nggak punya duit, segala macam gitu, hafalan segini-segini aja gitu kan. Berarti di masa depannya ya dibalikin, jangan kayak gitu, sesuatu yang berbeda. Nah, baru tulis visinya apa. Jadi hari ini kalian kalau meninggal, kira-kira kalian akan dikenang sebagai seorang yang seperti apa, dan misi kalian ke depannya, visi kalian ke depannya akhirnya seperti apa. Silakan mau 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, tapi memang yang paling jauh adalah bagaimana kalian mengingat kalau kalian meninggal dunia, orang-orang akan mengenang kalian sebagai apa. Waktunya hanya 15 menit. Nah, tadi kan Abang bilang ya, kalau kita udah punya visi, kita bakal tahu kita mau kemana setelah ini, kita mau kerja sama-sama siapa. Bisa kita lihat dari visinya. Jadi saat kalian sudah punya visi, bentar dulu atuh, belum selesai. Belum, ini masih ngomong. Ya, jadi kalau misalkan kalian nanti udah punya visi, kalian bisa ngelihat tuh pas kalian mau ngelamar kerja, kalian tanya visi perusahaannya apa, sesuai nggak dengan saya. Karena saat sebuah visi perusahaan tidak sesuai dengan kita, atau ada pertemuannya tapi cuma sedikit, ya berarti kalian nggak bisa lama-lama di situ. Kalau sangat cocok, kalian bisa selamanya di situ, kan gitu. Itu untuk kerja. Untuk nyari jodoh sama. Tanya visi calon pasangan pas ta'aruf, visinya apa? Kamu cantik, ya udah selesai. Jangan. Nggak punya visi hidup, gitu kan? Gitu ya, paham ya? Nah sekarang abang, karena itu abang mau ngejelasin. Jadi nanti kan kalian selesai nih, beberapa ada yang setengah tahun lagi, ada yang 3 bulan lagi. Mau lanjut sama Sahal atau enggak masalah. Asal kalian saat memutuskan untuk pergi, bukan nyuruh pergi ya, bukan nyuruh pergi. Saat memutuskan, oh saya sudah nih kerja sama Sahal, karena Sahal tidak sesuai dengan visi saya, it's okay. Ya, karena banyak di luar sana teman-teman kita yang setelah keluar dari Sahal berantakan hidupnya. Karena memang keluarnya ya keluar aja gitu. Nggak ada tujuannya. Dan ada juga yang setelah keluar akhirnya punya pondok pesantren sendiri, punya ini sendiri. Ya nggak apa-apa, itu mah nggak masalah. Berarti bagus, dia keluar karena memang punya visi. Dan ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan Sahal, yang tidak sesuai dengan visi. Ya nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Kerjasama itu kan tidak mungkin berlangsung selamanya ya. Kalau berlangsung selamanya alhamdulillah. Suami istri pun seperti itu kan. Sekarang kita lihat visi Sahal dulu ya. Visi ini bisa di-upgrade, bisa diubah. Sewaktu-waktu kalian merasa, oh visi saya ini kayaknya masih terlalu dangkal, saya mau ubah lagi, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan keseringan. Ya, kalau keseringan nulis diari nantinya. Jadi ini visi Sahal itu, yang pertama Sahal itu, tadi mah ayaan loh ya deh. Pengarus, ini bahasanya Ustadz Agus ya, ini baru diganti sekitar, jadi ini visi baru. Sebelumnya Sahal tuh jadi organisasi terbaik segala macam, akhirnya setelah Ustadz Agus ngimpleng, istilahnya ngimpleng, merenung, akhirnya ini visi yang dibuat. Sebagai seorang pengarus utama, ini istilah Ustadz Agus nanti kita bahas ya. Pengarus utama,
yang bermaksud untuk menciptakan peradaban yang apa aja? Yang cinta. Aduh lupa lagi. Bentar. Kagum. Oh udah dengar dari Umi Lili? Oke, bagus. Cinta, kagum, ya makanya sekarang dikasih tahu. Kagum dan bersahabat. Cinta, kagum, dan bersahabat terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Melalui apa? Caranya ada 3. Yang pertama adalah dedikasi. Dedikasi. Ya, Det. Mau dikasih apa, Det? Dedikasi, inovasi, kolaborasi. Sebagai pelayan Al-Quran. Kita bacain ya. Menjadi pengarus utama dalam membangun peradaban yang kagum, cinta, dan hidup bersahabat dengan Al-Quran melalui dedikasi, inovasi, kolaborasi di bidang pelayanan Al-Quran. Pelayanan Al-Quran. Oke, sekarang abang jelasin satu-satu. Kalian bayangkan begini, ada sebuah telaga di atas gunung. Telaganya jernih banget, gitu. Dan dari telaga itu mengalir sungai-sungai, arus-arus kemana-mana. Gitu. Dan di sekitar telaga itu ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengalirkan si air dari telaga itu agar sampai ke lebih banyak orang. Nah itu Sahal. Nah kalau kalian mau jadi orang-orang yang seperti itu, stay di Sahal. Iya, aku bisa ngomong kayak gitu sekarang. Kalau dulu belum tahu visinya, bingung. Ya, ini udah bagus banget menurut abang. Jadi pengarus itu adalah orang yang menciptakan arus. Jadi bukan sekedar orang yang ikut arus yang udah ada, tapi menciptakan arus-arus baru. Kalian bisa aja menciptakan arus yang kecil, bisa. Yang besar bisa, tergantung kemampuan kalian. Dan itu bidangnya bisa apa aja, bisa kalian jadi pendakwah, menjadi pebisnis, menjadi apa gitu di Sahal. Bisa dari media, bidang media gitu kan. Mau bidang apapun gitu. Mau dengan cara apapun. Yang penting harus bisa menciptakan arus. Targetnya ya karena airnya sudah jernih, ya. Airnya itu kan telaga itu ibaratkan Al-Qur'an lah. Nah, kalau udah nyampe ke orang-orang, otomatis gitu kan akan muncul cinta, kagum gitu kan, dan bersahabat itu nggak bisa lepas dengan itu gitu. Selalu ingin menggunakan telaga itu, air telaga itu. Nah, itu tugas kalian. Nah, dedikasi, inovasi, dan kolaborasi itu cara kerjanya. Jadi kalian bisa aja nanti ada yang bawa ekskavator lah. Tahu ekskavator? Traktor gitu yang keruk gitu, beko kalau bahasa Sunda nama. Terus ada yang bawa cangkul, ada yang bawa sekop, ada yang bawa paralon, terserah. Yang penting bisa membuat arus, di mana arus itu bisa sampai ke masyarakat lebih banyak. Mau kalian bikin arusnya sebanyak-banyaknya tapi kecil-kecil, mau sebesar-besarnya tapi satu, terserah. Gitu. Selama kalian tujuannya memang itu, ya berarti kalian cocok insya Allah sama Sahal. Gitu. Ya. Dan Sahal juga bukan lembaga yang setelah selesai belajar nggak ada peluang lagi. Akan ada insya Allah peluang-peluang yang lain. Ini ya visi Sahal. Dan kalian silahkan sekarang bikin, waktunya 15 menit. Oke? Kemarin abang udah nyobain bisa, insya Allah kalian juga bisa. Siap? Dimulai dari sekarang.
Biasa dimulai dari Ikhwan dulu, siapa dong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja mungkin seandainya Alvin Mubarak mati hari ini, saya ingin dikenal menjadi apa? Saya pun teringat satu pepatah ya tadi yang dikatakan Pak Yusuf. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati ditinggalkan apa? Nama yang baik ataupun nama yang buruk. Oleh karena itu, seandainya saya mati hari ini, alhamdulillah, seandainya saya mati hari ini, saya ingin dikenal menjadi orang yang bermanfaat, maupun segi akhlak ataupun adab saya. Ya, oleh karena itu, untuk mencapai semua itu, visi saya ialah menjadi orang yang bermanfaat untuk sendiri. Orang terbaik menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Dan kategori apa yang bermanfaat di dalam hadis sungguh sangat banyak. Tapi saya akan sharing sedikit 2 hadis ya yang mungkin familiar untuk kita semua. Yang bermanfaat itu ialah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik dari kalian ialah orang yang bermanfaat bagi sebagian yang lainnya, saudara yang lain. Yang kedua ialah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ialah yang terbaik dari kalian itu ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya, mungkin kategori terbaik ini sudah sangat banyak, tetapi minimal kita pun mendapatkan gambaran dari visi tersebut. Sesudah kita menghafal Al-Quran, minimal kita itu menjadi bisa untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang banyak. Dan bagaimana cara kita untuk mengajak orang lain, terutama orang awam, untuk lebih dekat dan juga kagum cinta kepada Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun perkataan. Untuk dengan mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya, itu namanya memberikan lebih daripada yang diminta. Memang udah bahkan jadi penceramah ya, langsung ceramah luar biasa. Iya. Jadi cuma dibacain aja ya biar cepat, dibacain aja kalau meninggal hari ini apa, terus nanti visinya apa. Terus untuk yang meninggal hari ini itu bukan saya ingin meninggalnya hari ini apa, karena udah pasti kalau meninggal hari ini ya kita yang hari ini nggak pengen jadi kayak gimana gitu ya. Tadi aja sih itu visinya. Oke, siapa Ahmad dari kiri dulu deh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas gak? Jadi kalau misalkan meninggal gitu ya, kita hari ini ingin dikenal menjadi apa? Yang pertama ingin dikenal menjadi seseorang yang banyak mengajarkan ilmu, bermanfaat bagi banyak orang, dan dikenal baik oleh banyak orang. Tentu kan semuanya juga pasti ingin dikenal baik kalau kita meninggal gitu ya. Visinya yang pertama yaitu adanya harus banyak belajar untuk diri sendiri terlebih dahulu dan mengamalkannya walaupun sedikit demi sedikit. Yang kedua, harus bisa berusaha juga untuk membantu sekecil apapun itu semampu kita. Dan yang ketiga yaitu berusaha selalu menjaga akhlakul karimah, lisan maupun perbuatan, dan mudah menerima nasihat atau masukan dari orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi apa itu visi? Ingin itu visi yang 1, 2, 3. Ingin banyak mengajarkan ilmu. Enggak, itu visi atau misi? Itu kan. Jadi itu bukan visi, bukan misi, tapi itu namanya objective key performance. Masih panjang. Jadi gini ya.
Ini ilmunya di perusahaan-perusahaan. Di perusahaan-perusahaan itu akan selalu ada segitiga kayak gini. Nah, di sini visi, di sini misi. Nah, di sini ada key performance indicator. Key performance indicator adalah kalau misalkan kita menjalankan misi tersebut, misalkan misinya kita di masa depan ingin menjadi orang yang dikenal sebagai seorang hafiz Al-Quran. Berarti misinya adalah selesai di Sahal misalnya. Selesai. Nah, key performance indicatornya ngapain aja biar selesai? Oh, saya harus menghafalkan Al-Quran minimal 4 jam sehari. Atau seperti apa setelah setiap habis sholat, itu key performance indicator. Jadi kalau misal nanti saya pengen menjadi orang bermanfaat gitu, itu lebih ke sini. Nah, nanti action di mana? Action paling bawah. Ini aksinya. Nah, jadi semuanya itu harus sesuai dengan visi. Makanya visinya Sahal dibuat dalam satu kalimat. Dia sifatnya global. Jadi nanti kita punya visi yang menjadi yang seperti ini. Kayaknya udah bisa dicilin. Agama feedback. Jadi kalau misal Sahal satu kalimat gini, jadi nanti oh di Sahal saya pengen jadi Ustadz Eko tahu kan? Pengen jadi juragan bakso. Masuk Pak Eko dengan visi Sahal. Ya kayak gitu. Jadi visi itu dibuat satu kalimat, dia sesuatu yang sifatnya global. Ini terlalu kecil kayaknya. Dia menyeluruh. Udahlah nggak usah. Jika ini bisa wanita solihah. Nggak usah terlalu kecil. Halo. Coba oh ya udah. Wanita solihah. Oh iya udah nggak feedback. Ya jadi gitu ya. Jadi tadi jadi sekarang yang lain memperbaiki aja yang salah. Terus yang kedua lagi-lagi untuk kalau kita meninggal hari ini, kita bayangkan kita meninggal saat ini, tiba-tiba kamu sekarang langsung. Nah, orang-orang akan mengenal kamu sebagai seorang apa? Yang pertama kan seorang santri di Sahal bisa. Gitu. Jadi bukan saya pengennya jadi apa, karena udah gak ada waktu lagi, udah habis. Sudah habis. Seperti apa sekarang? Ya, paham ya. Masih nyambung sama itu. Oke, yang masih salah-salah nggak apa-apa sambil diperbaiki. Karena ini kan belum final ya, kita belajar gitu. Ketika meninggal, yang dikenal sebagai apa? Kira-kira ya. Ketika kita meninggal. Kan oh ya dong. Hari ini kan anak bungsu. Aku bilang. Tadi mic-nya udah kasih dulu. Ini saya ini masih ada. Azim. Udah kayak bros katanya. Bagus. Ini ada bros. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan. Gak usah, langsung aja bacain. Seandainya aku meninggal hari ini, aku jadi apa? Seandainya aku meninggal hari ini, aku jadi apa? Aku takutnya aku dikenang jadi anak yang nakal atau orang yang nakal. Karena aku tuh orangnya bandel, minim pengetahuan, masih harus belajar, dan saya selalu hilaf dalam suatu hal yang kecil ataupun yang besar. Jadi oleh karena itu, visi saya adalah belajar dan terus belajar untuk memperbaiki kekurangan saya dari segi akhlak maupun pengetahuan. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ceramah, tenang aja. Cuma bacain doang. Tadi masih sama ya, masih
inginnya saya meninggal hari ini. Kalau meninggal hari ini nggak ada inginnya, udah terima aja meninggal hari ini mah. Langsung beli balik. Banyakin istighfar ya. Ya jadi kalau meninggal hari ini ya kita harus terima kondisi kita yang meninggal hari ini ya seperti ini gitu. Nggak bisa pengennya lagi gitu. Ya. Oke, siapa berikutnya Awan? Oh, Mangga. Sob, waktunya kan nggak banyak ya, jadi pasti nggak akan semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Rifat Rijal Kedua. Jika aku meninggal, aku ingin dikenang sebagai penggiat literasi. Visinya adalah melindungi karya penulis dari pembajakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bang? Ya kalau meninggal hari ini, kamu dikenang sebagai apa? Nggak cerita ya, udah nggak apa-apa. Apa? Kalau kamu meninggal hari ini, kamu kira-kira orang lain bakal berpikir kamu orang seperti apa? Suka baca buku aja deh. Oh gitu. Ya, jadi kita coba ngaca ya. Nah, emang sedih sih kalau kita membayangkan kita meninggal hari ini kayak gimana. Apa sih? Apa sih itu apa? Ya, jadi pengen jadi pelindung hak cipta. Ya, itu ya? Iya, karya penulis. Oke, sip. Tapi ini kan Bukan jadi penulisnya. masih belum. Oh, Masih iya. masih harus belajar lagi. Emang kenapa kepikiran kayak gitu? Apakah karena memang bidang hidupnya berkaitan sama tulis menulis? Ya sebenarnya kalau pembajakan bukan buku aja, sama juga sama. Ya enggak maksudnya. Ya maksudnya yang dibajak tuh bukan buku aja. Kenapa kepikirannya ke buku? Kan film sama ada kan musik ada. Emang sedekat itu kan sama buku? Iya, Oh, sip. Next. Ya jadi masih kepengennya apa? Jadi kita itu ini ya. Jadi kita selalu membayangkan kita tuh kan dekat sama kematian. Nah saat kita membayangkan diri kita kualitasnya hari ini seperti apa, itu tuh sebenarnya iya bagus buat kita biar lebih produktif. Oh, saya hari ini cuma gini-gini aja. Kalau saya meninggal hari ini, saya harus menerima kondisi saya seperti ini. Bakal dikenal Allah sebagai orang seperti ini, setidaknya berubah jadi istighfar. Ya, kalau misalkan abang melihat Adzan ya, kalau meninggal hari ini, anak kecil yang pesantren desa enggak, tapi bacaan Qurannya bagus. Nah begitu maksudnya. Orang tuh pasti ada kenangan soal kita. Ya siapa yang paling jauh Ros? Mau Ros? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jika hari ini saya meninggal, orang-orang akan mengenal saya sebagai orang yang dirindukan kebaikannya, insya Allah. Amin. Visi saya menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah melalui kelebihan yang diberikannya, menjadi wanita yang cerdas, berdikari, solihah. Cerdas yaitu senang belajar karena hanya dengan ilmu semua akan dapat didapatkan, baik itu urusan duniawi maupun urusan akhirat. Berdikari, berkarya, berdaya, melakukan apa saja yang bisa hal-hal bermanfaat untuk umat, untuk memperbaiki umat. Solihah, menjadi wanita yang solihah, hamba yang solihah, anak yang solihah, istri yang solihah, ibu yang solihah, serta umat yang solihah. Ya, bagus ya, bagus. Kasih plus buat semua.
Siapa? Enggak, udah. Waktunya habis. Waktunya habis. Itu maksudnya dikasih ke Rizal. Ya gitu aja ya untuk hari ini. Jadi kita semua harus punya visi, harus punya tujuan hidup. Kalau nggak ada ya akan muncul mau ngapain, nggak tahu. Jangan sampai itu muncul. Jadi kalau misalkan kita punya tujuan, saat kita sudah menyelesaikan satu tugas kita, satu misi kita, satu targetan kita langsung bisa nyari target berikutnya. Misal, setelah lulus dari Sahal, saya ngapain? Oh, untuk sekarang saya kayaknya mau langsung kuliah. Bisa nggak nih sambil kuliah di Sahal gitu kan? Oh bisa gitu. Atau oh saya kejauhan, akhirnya saya memutuskan untuk keluar, nggak apa-apa gitu. Tapi benar-benar semuanya harus sesuai dengan visi kita, tujuan kita, biar nggak nyasar kejauhan. Kalaupun nanti misalkan setelah selesai kuliah, saya kayaknya sekarang udah target nikah deh gitu kan. Nah, jangan sampai kita target nikah dalam kondisi kita merasa pengen nikah aja, kepengen doang gitu, tapi nggak ada tujuannya gitu. Ternyata nanti pas nikah ya udah gitu, penuh dengan penyesalan gitu. Ya, paham ya semua? Oke. Ya, terima kasih. Sekian kita kembalikan kepada MC Mabit Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahal, sahabat Al-Quran.